Jesus loves the little children, all the children of the world. Shalom adik-adik. Hari ini kita bersyukur kita bisa berkumpul, bertemu kembali di dalam kasih-Nya untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang sangat begitu baik yang memelihara hidup kita. Jadi kita mau memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan menyanyikan lagu Bertemu dalam kasih-Nya. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Yang ada di rumah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, yuk kita terlebih dahulu akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini anak-anak-Mu datang berkumpul beribadah kembali kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Berkatilah ibadah kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama
Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tema ibadah kita hari ini adalah maju tak gentar. Artinya apa ya maju tak gentar? Artinya adik-adik mempunyai hati yang bulat, yang tekun, tekad yang utuh kepada Tuhan Yesus. Artinya berharap kepada Tuhan Yesus itu utuh, bulat. Tidak kita berharap kepada siapapun, kita hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Nah, gimana caranya ya, Novia, supaya kita itu mempunyai tekad yang utuh, yang bulat, tekad yang kuat, tidak mencong ke kiri, ke kanan, tidak maju, mundur lagi. Gimana ya caranya ya? Caranya adalah kita memiliki waktu berdoa yang teratur dan rutin, tetap tekun berdoa. Dan berdoanya nggak salah, berdoanya dan berharapnya hanya kepada Tuhan Yesus, karena kita yakin bahwa hanya nama Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita keluar dari setiap permasalahan kita. Nah, adik-adik, kakak pengen tahu nih, kira-kira apa sih masalah yang sering adik-adik hadapi? Nah, adik-adik boleh berbagi nih sama kita semua. Adik-adik boleh chat di kolom komentar ya, nanti ya setelah ibadah. Nah, adik-adik, kayaknya kurang lengkap nih kalau kita belum mendengarkan ayat emas atau ayat hafalan ibadah hari ini. Nah, yuk kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita ya. Kita akan membuka Alkitab kita. Ayat emas hari ini diambil dari Mazmur 145 ayat 18. Sudah dibuka Alkitabnya? Yuk kita baca bersama-sama. Mazmur 145 ayat 18. Kak Novi bacakan ya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sekali lagi ya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Artinya adalah setia. Kita harus setia kepada Tuhan Yesus lewat doa-doa kita ya. Kita harus rajin berdoa, kita tekun, tidak bermalas-malasan. Apapun jawaban yang Tuhan berikan, terus kapanpun jawaban itu akan diberikan, kita harus bersabar dan yakin bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Adik-adik yang ada di rumah, kini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya, duduk yang manis. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau menyanyi bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Mari adik-adik kita angkat pujian ini ya. Ku mau mendengarkan firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan.
Shalom adik-adik semua. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dengan tema Maju Tak Gentar, bahannya dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk sore hari ini di mana kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, baik kami yang menyampaikan maupun yang mendengar. Urapilah kami dengan Roh Kudus supaya kami bisa mengerti bagian firman ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tolong disiapkan Alkitabnya dan juga dengan kertas serta secari kertas dan alat tulis karena ada bagian Alkitab yang harus kita catat. Nanti setelah kebagian bisa dibaca ya. Sekarang siapkan dulu Alkitabnya dan secari kertas dengan alat tulisnya. Nah, adik-adik, mari kita baca dari Markus 10 ayat 46 sampai 52 ya. Semua udah ketemu, udah siap, kita baca. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, adik-adik semua, pada waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ada di Yeriko dan juga disertai oleh orang banyak. Dan pada waktu itu rombongan Tuhan Yesus ini akan keluar dari Yeriko. Dan pada saat itu ada seorang pengemis di pinggir jalan di luar Yeriko, ya, di tepi jalan dekat pintu gerbang Yeriko. Orang itu bernama Bartimeus. Pengemis ini buta sejak lahir. Karena dia buta, maka dia tidak bisa bekerja. Pekerjaannya hanya mengemis. Pengemis ini ketika dia tahu bahwa Yesus dan rombongannya akan melalui tempat di mana dia berada, maka dia langsung berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi orang banyak itu menegur dia, "Diam, jangan berisik." Tetapi semakin dia dilarang, orang buta ini, Bartimeus ini semakin keras berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Kemudian Tuhan Yesus berhenti dan dia menyuruh salah seorang untuk memanggil orang buta itu. Panggil dia. Lalu orang itu menyuruh Bartimeus, "Berdirilah, kuatkan hatimu, Yesus memanggilmu." Lalu segeralah Bartimeus itu datang untuk menemui Yesus.
ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Bartimius, Tuhan Yesus bertanya, apa yang kau ingin aku lakukan bagimu, berbuat bagimu? Lalu Bartimius itu menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Rabuni itu berarti bahwa Bartimius percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Dan setelah Tuhan Yesus berkata, jadilah sesuai dengan imanmu, maka saat itu juga mata Bartimius itu bisa melihat. Nah, kita bisa bayangkan adik-adik gimana kalau adik-adik coba matanya dipejamkan, gelapkan, dan ini dialami Bartimius sejak lahir. Dia tidak bisa melihat pohon-pohon, melihat bunga-bunga yang bagus, tidak bisa melihat. Dan pada saat itu juga dia dapat melihat. Maka dia sangat bersukacita ya, betapa sukacitanya ya. Yang tadinya gelap, kita bisa merasakan bahwa kalau kita pejamkan mata kita itu rasanya nggak enak, gelap. Nah, tetapi sekarang dia bisa melihat, lalu dia mau mengikut Yesus, mengikut Yesus bersama dengan rombongan itu. Nah, adik-adik sekalian, Bartimius ini adalah contoh dari orang yang gigih. Meskipun dihalang-halangi oleh orang banyak, dia tetap mantap, ya. Dia tetap mencari Yesus, tidak pantang menyerah. Nah, adik-adik sekalian, kita kadang-kadang juga pernah mengalami kan, seperti yang dialami oleh Bartimius ini. Kita sering juga ditentang oleh teman-teman kita, juga bahkan oleh orang-orang yang terdekat dari kita ya. Ngapain berdoa terus, toh masalahmu nggak selesai-selesai, penyakitmu nggak sembuh-sembuh. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita tetap setia mencari Yesus dengan gigih seperti Bartimius ini? Adik-adik ingat bahwa Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus, pada zaman Tuhan Yesus ada di bumi, pada zaman Tuhan Yesus, zaman Bartimius ini juga sama persis dengan kuasa Tuhan Yesus saat ini. Jadi kuasa Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu dan sekarang sampai selama-lamanya, tidak berubah. Nah, adik-adik, bagaimana caranya? Tapi bagaimana sekarang ini? Apakah aku juga bisa sembuh seperti Bartimius itu tanpa dokter dan obat-obatan? Bisa, adik-adik ya. Kalau begitu sekarang ini kita semua juga bisa menerima kesembuhan seperti Bartimius itu, baik secara langsung maupun melalui dokter dan obat-obatan. Kakak sudah mengalami kesembuhan secara langsung ini secara berkali-kali ya. Kakak pernah mengalami kesembuhan secara langsung berkali-kali sejak kakak usia 8 tahun. Nah, tapi bagaimana Kak? Caranya bagaimana? Apakah harus pergi ke KKR, minta didoain oleh pendeta yang punya karunia kesembuhan dan sebagainya? Tidak. Caranya adalah kita datang kepada Tuhan Yesus. Kakak datang sendiri kepada Tuhan Yesus, mohon pertolongan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan sakit kakak. Karena memang pada waktu itu sakit kakak, dokter belum bisa mengobatinya, belum ada obatnya. Nah, kakak datang sendiri dan pada saat itu juga Tuhan Yesus menyembuhkan sakit kakak. Nah, adik-adik harus ingat bahwa kuasa Tuhan Yesus itu
dulu dan sekarang adalah sama. Kalian pun juga bisa adik-adik untuk menerima kesembuhan dari Tuhan, baik secara langsung maupun melalui dokter dan obat-obatan, karena kuasa Tuhan Yesus itu tidak berubah ya. Jadi nggak usah pikir kalau mau kesembuhan itu harus ikut KKR, harus didoain pendeta yang punya karunia kesembuhan dan sebagainya, bukan. Tetapi dalam diri kalian juga, kalau kalian sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakitmu, kalian pun juga akan menerima kesembuhan, akan menerima kuasa Tuhan bekerja, baik itu penyakit, kesembuhan, ataupun juga semua masalah kita. Tuhan Yesus sanggup untuk menolong kita. Kita tidak perlu minta bantuan siapapun, tetapi kita dapat datang sendiri di hadapan Tuhan untuk memohon pertolongan, karena kuasa Tuhan Yesus itu sama, dan Tuhan Yesus tidak membedakan siapapun orangnya. Asal orang itu mau percaya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus mau, maka kuasa Tuhan Yesus bisa bekerja ya. Apa saja masalahmu, baik itu penyakit maupun apa saja yang kalian alami di dalam dunia ini, Tuhan Yesus sanggup untuk menolong. Jadi tidak berubah, kuasa Tuhan Yesus tidak berubah. Adik-adik harus ingat bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak berubah, dulu dan sekarang sampai selama-lamanya tetap ya. Jadi adik-adik kalau sakit, berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kalian, baik itu melalui secara langsung, melalui dokter atau dengan obat-obatan. Mulailah belajar untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Nah, di dalam Alkitab ini Tuhan Yesus juga memberikan contoh berdoa dengan tak jemu-jemu ya. Kita lihat nanti di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Nanti coba kalian catat dulu ya. Nanti kalau setelah kebaktian boleh kalian baca lagi ya, dengan tak jemu-jemu ya. Kita perhatikan ayat yang ke-7, Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Coba kalian catat ya. Inilah doa perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bagaimana kita harus berdoa, yaitu dengan tak jemu-jemu, dengan percaya sungguh-sungguh dan tak jemu-jemu. Ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka ya. Ini adalah firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, bagaimana kita harus berdoa, yaitu dengan tak jemu-jemu ya adik-adik. Nah, ayat hafalannya yaitu di Mazmur 145 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama. Ayat 145, Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi Tuhan dekat dengan orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Maksudnya apa? Dalam kesetiaan itu yaitu kita setia untuk datang kepadanya, kita setia untuk berdoa, kita setia untuk menggali firman-Nya, merenungkan firman-Nya, maka Tuhan akan dekat. Tuhan tidak memandang siapa kita. Oh, kita masih kecil. Oh, itu sudah STH atau siapapun. Tapi Tuhan tidak melihat derajat manusia, tapi Tuhan melihat hati manusia yang sungguh-sungguh mau taat kepadanya, yang percaya kepadanya. Dia dekat. Ini dikatakan di dalam ayat hafalan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi kita tetap setia kepada Tuhan ya.
kita harus gigih dan setia untuk mengikut Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Pasti kita akan menerima mujizat dan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, dari bahan ini ada sikap dari Bartimius yang kita teladani. Pertama, beriman. Bartimius percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Kedua, gigih. Tekad yang kuat untuk berharap kepada Tuhan Yesus. Meski sudah dihalang-halangi oleh orang banyak, tapi tetap berusaha untuk menemui Yesus. Ya, adik-adik sekalian, kalian harus ingat dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong segala masalahmu. Jangan takut, jangan gentar. Kalau dihalang-halangi, siapapun yang menghalangi kalian, kalian harus tetap setia. Karena Tuhan Yesus itu berkuasa dan kuasanya tidak berubah. Ya, adik-adik semua. Sampai di sini dulu firman Tuhan. Amin. Ada apa itu? Mana? Oh, itu. Apa itu? Itu celengan bukan kan? Iya, sama ya sama ini. Oh iya, sama. Ini juga celengan. Adik-adik, Kanita sama Kak Vivi punya celengan yang banyak. Dan mau dibagikan kepada siapa? Adik-adik semua. Supaya adik-adik gemar menabung. Iya. Tapi ini menabungnya untuk apa ya Kak Nita? Untuk memberkati sesama. Akan diserahkan ke ini sekolah hidup baru dan panti asuhan. Adik-adik boleh pilih ya Kak Vivi. Iya betul. Mau untuk sekolah hidup baru boleh, mau untuk panti asuhan juga boleh. Ya, tinggal di checklist aja sama adik-adik. Jangan lupa sertakan nama adik-adik. Juga kelasnya kelas berapa, di pos apa ya adik-adik ya. Nah, celengan ini dikumpulkan dalam rangka Paskah. Iya, Paskah Komisi Anak GKI Taman Cibunut ya adik-adik ya. Iya, dikumpulkannya tanggal 6 April. Nah, celengan ini akan dibagikan paling lambat tanggal 6 Maret kepada adik-adik. Jadi kalau adik-adik ada yang belum terima, bisa menghubungi guru-guru yang ada di grup WA. Ya, bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu adik-adik ya. Bahwa adik-adik belum menerima, nanti akan dikirimkan buat adik-adik semua. Oke adik-adik? Oke. Harus semangat menabung untuk saudara kita. Ya, adik-adik belajar memberkati ya dari kecil ya kan sama. Iya. Oke. Terus adik-adik, kalau nanti adik-adik mengembalikan ini sebagai tanda kerajinan adik-adik menabung, kakak-kakak sekolah minggu akan memberikan apresiasi buat adik-adik semua. Wah, asik ya. Kalau begitu kita semua harus rajin menabung ya kan? Semangat menabung, semangat memberkati sesama. Oke. Ditunggu ya adik-adik ya. Tuhan memberkati adik-adik. Yesus memberkati. Bye. Bye. Terima kasih untuk Kak Frida yang telah membawakan firman Tuhan hari ini untuk kita semua ya. Jadi adik-adik, kita harus ingat selalu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus rajin berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Tidak bermalas-malasan ya. Kita tekun setia kepada Tuhan Yesus dalam setiap doa-doa kita. Kita harus tetap maju, tak gentar ya. Nah adik-adik ya, seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini memberikan kita semangat untuk selalu maju tak gentar. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan, menyanyikan lagu
Dalam suka duka ku kan tetap berdoa. Bangkit berdiri, kita akan menyanyi bersama-sama lagu Dalam suka duka ku kan tetap berdoa. Dalam suka duka ku kan tetap berdoa, diolok dihina ku kan tetap berdoa, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap berdoa. Dalam suka duka ku kan tetap berdoa, diolok dihina ku kan tetap berdoa, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap berdoa. Dalam suka duka ku kan tetap berdoa, diolok dihina ku kan tetap berdoa, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, seperti biasa adik-adik diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop. Nanti kalau ke gereja, amplopnya akan dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja GKI Taman Cibunut, Bandung. Atau yang lebih sederhananya, adik-adik bisa mentransfernya ke rekening GKI Taman Cibunut, Bandung. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan telah memberkati ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sangat baik kepada kami semua. Tuhan, saat ini kami juga mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan kami, layakkan persembahan kami, dan biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan kepadamu supaya Tuhan senantiasa menolong kami, supaya kami semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan boleh tetap setia berseru kepada Engkau ya Tuhan. Lewat setiap doa-doa kami ya Tuhan, kami tetap maju, tidak mundur ya Tuhan. Kami mempunyai tekad yang kuat Tuhan kepadamu Tuhan, untuk selalu berharap. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkatilah keluarga kami masing-masing. Berikan kami kesehatan ya Tuhan. Dan berkatilah sekolah adik-adik kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu berkat. Menyanyikannya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Hari bahagia, hari jadiku, bagai yang dulu setahun yang lalu.
is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing